Tujuan Tuhan memberikan karunia rohani dan contoh-contoh karunia rohani. Allah memanggil setiap orang untuk bersaksi baginya. Bersaksi itu bukanlah sebuah karunia rohani khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Tetapi tugas bersaksi itu adalah merupakan panggilan ilahi kepada setiap orang Kristen. Alkitab menggunakan beberapa ungkapan yang berbeda untuk menggambarkan panggilan kita di hadapan Allah. Misalnya bahwa setiap orang itu harus menjadi terang dunia, utusan-utusan Kristus, dan imamat yang rajani. Allah telah memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya, sama seperti Dia telah memberikan keselamatan secara gratis kepada semua orang yang percaya kepadanya. Allah juga memberikan karunia-Nya kepada mereka secara cuma-cuma. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda atau beragam. Namun semua itu dapat disatukan dalam pekerjaan pelayanan. Contohnya adalah para murid Yesus yang memiliki perbedaan dan aneka ragam latar belakang, kepribadian, temperamen, serta karunia. Dan sama seperti gereja saat ini, hal itu bukanlah merupakan sebuah kekurangan, melainkan adalah sebuah kekuatan. Matius adalah seorang pemungut cukai tepat, saksama, dan akurat. Petrus adalah seorang yang sering berbicara dengan cepat dan antusias, juga impulsif. Tetapi Petrus juga memiliki kualitas kepemimpinan yang alami. Yohanes adalah seorang yang berhati lembut, tetapi juga blak-blakan. Andreas adalah seorang yang ramah, sangat sadar akan lingkungannya, dan memiliki sifat yang peka terhadap orang lain. Thomas adalah seorang yang memiliki kecenderungan alami untuk bertanya, dan Thomas juga memiliki sifat ragu-ragu. Masing-masing murid Yesus tersebut, meskipun memiliki kepribadian dan karunia yang berbeda, tetapi dengan penuh kuasa digunakan oleh Allah untuk bersaksi baginya. Gereja atau tubuh Kristus memerlukan orang-orang yang memiliki karunia yang berbeda. Tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12-13 dan ayat 18-22. Allah senang menggunakan orang-orang dari latar belakang, talenta, dan kemampuan yang berbeda. Dan Allah memberikan kepada mereka karunia untuk pelayanan. Gereja atau tubuh Kristus bukanlah sekelompok orang yang homogen atau semua anggotanya memiliki latar belakang dan pikiran yang sama. Tetapi itu adalah sebuah gerakan yang dinamis dari orang-orang dengan karunia yang berbeda. Mereka disatukan dalam kasih mereka kepada Kristus dan kitab suci, serta berkomitmen untuk membagikan kasih dan kebenarannya kepada dunia. Anggota-anggota tubuh Kristus itu memiliki karunia yang berbeda, tetapi masing-masing dari mereka adalah berharga. Masing-masing dari mereka adalah sangat penting untuk fungsi tubuh Kristus yang sehat. Sama seperti mata, telinga, dan hidung adalah memiliki fungsi yang berbeda tetapi diperlukan untuk tubuh. Dan semua karunia tersebut adalah diperlukan. Allah akan memberikan kepada setiap orang karunia Roh Kudus yang paling cocok untuk kepribadian mereka masing-masing. Dan Allah menggunakan keterampilan setiap orang untuk melayani tujuannya dan memuliakan namanya. Allah memberikan kepada setiap orang sebuah tugas khusus dalam membagikan Injil kepada orang lain. Allah memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya itu memiliki tujuan. Tujuan dari karunia-karunia rohani tersebut adalah untuk memelihara dan memperkuat gerejanya dan untuk menyelesaikan pelayanannya. Juga karunia-karunia rohani itu dirancang untuk mengembangkan gereja yang bersatu dan sudah siap untuk menyelesaikan misinya di dunia. Dan inilah contoh-contoh karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada gerejanya untuk dapat bersaksi, yaitu antara lain menolong, melayani, memberitakan, mengajar, memberi, dan mendorong atau memberikan semangat. Dan termasuk juga karunia keramah tamahan, belas kasihan, dan keceriaan, serta beberapa karunia lainnya. Karunia-karunia rohani adalah kualitas yang dibagikan secara ilahi, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya, yang berguna untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan khusus di gereja dan pelayanan kepada dunia. Karunia rohani juga dapat mencakup talenta alami yang disucikan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam pelayanan bagi Kristus. Meskipun semua talenta alami itu diberikan Tuhan, tetapi tidak semua talenta alami yang dimiliki itu digunakan dalam pelayanan bagi Kristus.